plat nomornya, lihat saja bajunya, lihat saja. Bahkan ada tanda di wajah pun misalnya tai lalat misalnya, itu kelihatan. Kalau plat TNI Polri dilakukan penindakan juga nggak? Anda tahu berapa jumlah pelanggar sehari? Puluhan ribu, bahkan bisa mencapai pada waktu itu adalah 40 ribu. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim ketiga yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim ketiga ini saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah current issue atau sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Saya ingin membuka topik kali ini dengan sebuah kejadian unik, saudara. Tahukah Anda tentang video viral seorang pengendara motor ditilang saat berada di area dealer di Lampung? Ternyata polisi berdalih bila pengendara tersebut punya spesifikasi motor yang tidak sesuai dan personel sudah melihat saat patroli. Lalu pengendara tersebut masuk ke area dealer, disitulah penilangan terjadi. Dan sempat pada waktu itu yang terjadi adalah dikatakan, motor baru keluar dari dealer udah ditilang polisi. Luar biasa ya media sosial ya. Atau kasus juga kakek Panto yang ditilang dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, saat melintas di area persawahan. Dua hal ini sontak menjadi perhatian netizen karena Panto tidak memakai helm. Ia membayar denda ETLE sebesar Rp50.000. Hal ini berarti ETLE bisa menindak pelanggaran dimanapun pelanggaran itu terjadi. Baik di jalan raya ataupun mungkin di gang rumah Anda. Terkait tilang elektronik ini, saya sempat melakukan investigasi pada episode Siap-siap Tilang Tanpa Petugas. Lalu apa yang menarik dari investigasi itu? Efektifkah tilang elektronik ini? Sejak Kapolri yang baru, yakni Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjabat, terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam sistem kepolisian. Ia memberikan program kerja baru dengan semangat presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Salah satu perubahan besar yang dihadirkan adalah polisi lalu lintas tidak bisa melakukan penilangan di jalan lagi, atau berupaya untuk dikurangi menuju ke sana. Pelanggaran pengendara diawasi oleh kamera canggih yang terhubung ke kantor National Traffic Management Center atau NTMC Polri. Sistem ini bernama Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Nantinya pengendara akan ditilang dengan adil berdasarkan kesalahannya yang terekam oleh kamera pengawas. Kalau Anda jalan-jalan misalnya di wilayah Tamrin Sudirman, Anda suka ngeliat kan kelap-kelip, Anda bukan di foto itu. Tapi Anda divideokan. Iya, karena videonya nanti akan ada. Saya lihat sendiri. Begitu jelasnya, walaupun malam hari. Jadi jangan coba macam-macam ya. Di dalam mobil, Anda bisa terlihat jelas. Setelah Kapolri, Jenderal Listio naik, pengembangan ETLE mulai meluas ke daerah-daerah lain. Setidaknya ETLE sudah berada di sejumlah daerah di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Surabaya. And countings, dan akan terus menambah daerah-daerah lain. Ingat ya, sementara ini ya, Jabodetabek, Yogyakarta, Surabaya. Beware, hati-hati loh. Jangan macam-macam. Pertanyaan untuk saya nih, ya. Bagaimana peran sistem ETLE bisa memberikan rasa adil bagi pengendara di Indonesia? Oke. Kalau sebelumnya, tilang atau tidak. Ya, kayak main bola nih. Main bola, bolanya nggak keluar. Bolanya keluar. Dua pendapat yang berbeda. Tapi dengan ditayangkan ulang, maka tidak ada yang bisa membantahnya. Begitu juga dengan ETLE.
Saya nggak melanggar kok. Saya jalan, lampu masih hijau. Saya melihat sendiri nih. Saya jalan pada saat lampu masih hijau. Ternyata video dan foto berkata lain. Bahkan ada videonya. Jadi lampu sudah berubah jadi merah, lalu kemudian barulah mobil itu berjalan. Dan video itu tampak sangat-sangat, saya 3 kali ngomongnya, sangat jelas. Jadi tidak bisa lagi ada bantah-membantah. Kalau ketemu tanpa etle, polisi bilang, Bapak melanggar lalu lintas karena melanggar lampu lalu lintas. Lampu sudah merah, Bapak menerobos. Tidak, masih hijau, tidak merah. El-elan. Kalau di etle, nggak akan terjadi itu. Percayalah. Bagaimana pandangan saya terhadap pengendara menyikapi sistem etle? Tidak bisa berkutik bagi pengendara dan tidak bisa bermain bagi oknum aparat. Kenapa? Kalau seandainya tadi misalnya el-elan bahasanya, saya nggak begini Pak. Polisi bilang iya begini. Ya udah deh kita damai. Mungkin nggak? Mungkin. Dan selama ini terjadi pada sejumlah oknum ya. Saya nggak katakan semua tapi sejumlah oknum. Terjadi. Harus diakui. Tapi dengan sistem etle, hal-hal seperti itu, oknum-oknum seperti itu, termasuk juga oknum pengendara yang menawarkan atau menggoda petugas dengan suap, maka semuanya hilang. Apalagi ini bisa dilakukan 100% tanpa ada penilangan oleh petugas di lokasi. Tapi penilangan dilakukan melalui seluruhnya Electronic Traffic Law Enforcement. Dan itulah cita-cita Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tentu ini mulia dan harus didukung. Meskipun juga harus juga diketahui bahwa ada saja ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh oknum pengendara. Misalnya mengganti plat nomor. Apa yang akan terjadi? Nanti saya akan jawab karena saya juga mencoba ini pada saat saya melakukan investigasi etle di NTMC dan TMC Polda Metro Jaya. Etle berkembang setelah ruas jalan tol sudah dilengkapi dengan kamera pengawas sejak 1 April 2022. Hal ini mengaruhi perilaku pengendara untuk menjaga kecepatan saat berkendara di jalan tol. Jadi bukan hanya di dalam kota tapi di jalan tol juga. Peran etle di jalanan telah mengubah pola berkendara masyarakat. Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, ini Dirlantas Polda Metro Jaya, menjelaskan kepada saya bila pelanggaran di ruas jalan protokol di Jakarta menurun sejak ada etle. Anda tahu, saya sempat berbincang dan ini nggak disampaikan oleh program Eman pada waktu itu karena ada keterbatasan. Anda tahu berapa jumlah pelanggar sehari? Puluhan ribu, bahkan bisa mencapai pada waktu itu adalah 40 ribu. Dan sekarang kalau titiknya ditambah, pasti lebih. Apakah semuanya diberikan surat? Iya, tinggal tunggu saja. Nah permasalahannya memang saya mengkritisi di sini adalah apakah harus memberikan surat? Bayangkan ketika 40 ribu sehari, berapa per minggu, berapa per bulan, dan berapa per tahun. Kalau saya berpikir lingkungan ya, karena surat kan dari kertas. Kertas kan dari kayu, bubur kertas. Apakah bisa semua paperless? Nah ini yang mungkin agak sulit. Saya tanyakan, apakah itu mungkin? Dimanapun proses hukum tentu harus ada hitam di atas putih. Tapi ini tentu akan dijajaki ke arah sana. Harus ada bukti yang terdokumentasi. Dan sejauh ini konon bukti terdokumentasi itu harus berupa kertas. Ya tentu ini menjadi sebuah kegundahan saya. Meskipun juga nanti ke depan seharusnya ini bisa dipikirkan bagaimana kemudian proses hukum itu bisa paperless. Apakah mungkin? Ahli hukum yang silakan menjawab. Saudara, peran etle di jalanan telah mengubah pola berkendara masyarakat. Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan pada saya bila pelanggaran di ruas jalan protokol ibu kota menurun sejak etle, sistem ini juga terbukti bisa menindak pelanggaran secara adil. Tidak ada potensi kong kali kong. Sistem etle dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan berplat dinas TNI, Polri, dan juga plat merah bahkan. Jadi kalau seandainya saya tanyakan ya, plat sipil yang biasa tuh warna hitam ya. Sekarang mungkin akan diubah nanti jadi warnanya putih dengan tulisannya hitam dengan dasar putih. Kalau sekarang kan tulisan putih dengan dasar hitam. Nanti akan berubah. Kalau plat TNI Polri dilakukan penindakan juga enggak? Saya tanya seperti itu. Ternyata iya. TNI Polri, kalau TNI dikirimkan nanti pelanggarannya ke surat pelanggarannya ke atasan yang bersangkutan atau kesatuannya.
Demikian juga dengan di polisi, akan dikirimkan ke pelanggaran atau kesatuannya nanti, ke atasannya. Dan di sana ada istilah yang namanya ankum, alias atasan yang bisa menghukum. Dan disitulah kemudian dilakukan proses penegakan hukum terkait dengan tipiring, karena lalu lintas ini tipiring ya, tindak pidana ringan. Kecuali kalau kecelakaan hingga menyebabkan kematian dan seterusnya. Tapi kalau pelanggaran rambu lalu lintas itu masuknya tindak pidana ringan. Dan tetap walaupun tindak pidana ringan ada sanksi yang menanti. Lalu mengutip dari kompas.com, teman-teman, denda etle, jangan main-main loh nih, selama 2002 hingga Juni sudah mencapai, Anda tahu berapa? Mau tahu nggak? Atau mau tahu banget? 639 miliar rupiah. Wow, ini baru tahun 2022 loh, baru Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan, hampir ya 700 miliar lah hampir ya, 600 miliar lebih. 1 tahun, pasti tembus 1 triliun. Itu baru sejumlah titik aja nih. Baru Bodetabeknya juga nggak terlalu banyak. Jakartanya juga nggak terlalu banyak. Lalu kemudian Surabaya dan Yogyakarta. Apabila nanti sudah diaplikasikan di banyak tempat di Indonesia, berapa ya kira-kira ya? Kasubdit STNK Ditrek Iden, tahu nggak singkatannya? Saya jabarkan ya. Kepala Subdirektorat Surat Tanda Nomor Kendaraan Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. Kasubdit STNK Ditrek Iden Korlantas Polri, itulah singkatannya. Panjang ya. Komisaris Besar Polisi M. Taslim memastikan denda itu langsung masuk ke dalam kas negara. Kombes Taslim menekankan penerapan etle bukan semata-mata untuk melakukan penilangan, tapi tujuannya untuk menciptakan jalanan yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengendara. Kembali ada pertanyaan, dari liputan saat itu apakah pengembangan etle di Indonesia mendapat dukungan dari internal kepolisian Indonesia? Jelas, saya bahkan mewawancarai orang yang pertama kali mengusulkan adanya smart camera di jalan-jalan. Jadi kalau Anda lihat tuh kan ada beberapa kamera, ada blitznya tuh pss, 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 gitu ya. Lalu kemudian dia bisa memfoto dan memvideokan dengan sangat detail. Saya akan tunjukkan ya, nanti akan saya tunjukkan nih beberapa insight yang saya dapatkan dari pihak kepolisian ya. Itu sangat detail dengan pixel yang luar biasa padat, luar biasa tinggi ya resolusinya, sehingga sulit untuk kemudian kita, ini bukan saya. Enggak, itu Anda. Ini bukan saya, lihat saja. Bukan saya, plat nomornya. Lihat saja bajunya. Lihat saja, bahkan ada tanda di wajah pun misalnya apa, tai lalat misalnya, itu kelihatan sebegitu detailnya. Walaupun malam hari. Apakah mendapat dukungan? Iya, dan akan bahkan dikembangkan. Tidak hanya di daerah-daerah tadi Jabodetabek, Surabaya, dan Yogyakarta, tapi juga akan ada muncul di daerah-daerah lainnya. Sekali lagi, ini merupakan kabar positif. Karena satu, dari sisi penegakan hukum tentu ini punya dasar yang kuat, tidak bisa berkelit, dan dari potensi kong kali kong ini akan terbabat habis. Apa bentuk transparansi dan alokasi yang baik dari penggunaan denda etle yang telah terkumpul selama ini? Nah, ini kembali ke publik. Tapi kalau ditanyakan kepada saya, tentu harus digunakan satu, untuk kepentingan pengendara. Kepentingan apa? Kepentingan soal kesadaran berlalu lintas. Karena ingat loh, kita menggunakan mobil, kita menggunakan motor, bisa jadi itu menjadi hal yang berbahaya, bahkan bisa jadi mesin pembunuh. Jangan sampai kemudian kita menggunakannya dengan serampangan yang bisa mengakibatkan nyawa orang lain jadi ancaman. Oleh karena itu, kesadaran untuk berlalu lintas secara aman, sopan, beretika, itu menjadi hal yang utama dan itu penting dilakukan. Ini bukan terkait dengan pendidikan, ini bukan terkait dengan manusia, tapi ini terkait dengan budaya yang terus disuarakan oleh kita, orang-orang yang peduli, termasuk juga bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian, tapi kita semua. Dan bukan berarti ngajarinnya di jalanan sambil teriak-teriak ya, itu namanya barbar. Santai aja, santai. Oke. Apa bentuk transparansi dan alokasi yang baik dari pengguna denda etle yang telah terkumpul selama ini? Selain tadi soal keselamatan, keamanan, etika berkendara, juga soal kenyamanan. Jalan,
yang lubang-lubangnya meskipun itu punya tanggung jawab lain dari Pemda ya, tapi tentu bisa bekerja sama. Atau misalnya rambu-rambu, atau misalnya untuk bantuan-bantuan lain yang kemudian bisa dikaitkan tujuannya hanya satu, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan berkendara. Tapi nomor satu, keselamatan harus dipegang menjadi hal yang utama. Saya juga mencoba untuk mencari informasi terkait dengan hal ini. Pengamat kebijakan publik Agus Mambagio mengatakan akan ada culture shock dari penerapan etle. Nah, ini lagi-lagi budaya ya. Masyarakat tidak bisa lagi bernegosiasi dengan polisi di jalanan saat tilang, atau pelanggar tidak lagi bisa melobi panitera di sidang dan calo sidang tilang di pengadilan. Jadi nggak ada itu semua. Ketika dapat surat etle, kalau seandainya ia menerima maka ia langsung bayar di bank lewat ATM dan lain sebagainya. Lalu kemudian tinggal mengambil nanti di pengadilan tetap, tapi tinggal nggak ada transaksi lagi dan lain sebagainya, tidak ada sidang. Jadi tinggal menunjukkan bukti pembayaran, lalu kemudian surat-suratnya bisa diambil. Atau bisa, karena tidak perlu ada sidang, ketika kemudian ada bukti surat dari kepolisian bahwa yang bersangkutan telah melanggar etle, maka tinggal lakukan pembayaran dan langsung kemudian teriset. Teriset apanya? Teriset bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran dan sudah dilakukan kewajiban. Kalau tidak bayar, apa yang terjadi? Kalau tidak bayar, maka tidak bisa memperpanjang surat tanda nomor kendaraan STNK di tahun berikutnya. Dan denda akan diberlakukan ketika nanti ingin perpanjangan. Jadi bayarnya adalah bayar pajak kendaraan, lalu kemudian bayar denda tilang, plus ada sanksi dari denda yang dibayarkan terlambat. Jakarta menjadi daerah yang paling lama untuk menerima sistem etle. Hal ini dipicu oleh pihak-pihak yang lebih setuju dengan sistem lama yang berlaku. Padahal, menurut Agus, negara-negara lain sudah mulai meninggalkan cara lama karena tidak efektif. Andi Samsan Nganro, Hakim Agung dan juru bicara Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengadilan mendukung adanya etle. Sistem ini bisa membantu pemberantasan calo tilang di pengadilan. Jadi, apalagi? Tentu ini butuh cepat, butuh segera, karena ini punya manfaat yang baik. Saya sekarang berpikir, dulu sulit banget ya ketika kita melihat bagaimana kemudian orang menaiki KRL. Ada yang di atas, bahaya, bahkan tidak sedikit yang meninggal karenanya. Tapi sekarang begitu rapih, bisa kok orang Indonesia. MRT, luar biasa. Saya kok membayangkan seperti naik subway atau bahkan MRT ya di luar negeri. Di Singapura nggak usah jauh-jauh lah. 11-12 sama Indonesia. Atau saya boleh katakan 11-11 alias sama. Setuju? Jadi dibicara soal bagaimana mengubah budaya. Budaya untuk lebih tertib, budaya untuk lebih nyaman, dan dari semua itu yang paling terpenting adalah budaya untuk memberikan keselamatan pada sesama. Demikianlah saudara momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono berikutnya. Demikian podcast Aiman Wicaksono episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.